Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dari kelas 12 OTKP 1. Kali ini kita akan membahas tentang 4 pedoman PKL serta pembelajaran daring dan pentingnya memahami tata tertib guna membangun budaya kerja serta membahas 5 pedoman sertifikat kompetensi pada SMK. Yang pertama, kita bisa memulai dengan materi manfaat PKL. Apa saja manfaat PKL bagi peserta didik? Yang pertama, bisa mengaplikasikan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh dari sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim pekerja pasif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menetapkan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari selama PKL. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan. Nah, adapun manfaat bagi sekolah, yang pertama, terjalin hubungan kerjasama saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja atau perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kelulusan melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum. Yang keempat, bisa meningkatkan kualitas kelulusan. Nah, adapun manfaat bagi dunia kerja dan dunia usaha yang bisa diambil dari manfaat kegiatan PKL, yang pertama, lebih dikenakan oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Yang kedua, adanya masukan yang pasif dan konstruktif dari SMK untuk pembangunan dunia usaha dunia kerja. Dunia kerja dapat mengembangkan proses dan produk melalui optimalisasi serta PKL. Yang keempat, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, meningkatkan citra positif dunia usaha sebagai bentuk implementasi dari Impres nomor 9 tahun 2016. Adapun fungsi PKL, yang pertama, pemantapan kompetensi. Pembelajaran di SMK sebelumnya memenuhi standar industri. Dilihat dari ketersediaan jenis dan jumlah peralatan kompetensi pengajar. Yang kedua, realisasi pendidikan Islam ganda atau bisa disebut PSG. Artinya aktualisasi PSG, SMK bermitra dengan dunia usaha dunia kerja. Siswa melakukan Memorandum of Understanding atau bisa dikenal MOU dengan dunia usaha. Yang kedua, pembahasan materi 1 untuk yang kedua. Adapun pembekalan peserta PKL yaitu yang pertama, mendapat karakteristik budaya industri yang baik. Yang kedua, menaati tata aturan kerja industri. Yang ketiga, penyusunan jurnal dapat dimiliki oleh setiap siswa. Yang keempat, pembuatan dokumentasi, portofolio, dan lain-lain. Yang kelima, ada penilaian PKL. Dan pelaksanaan program PKL pun selama melakukan kegiatan pembelajaran di institusi pasangan atau industri, peserta didik wajib menyusun jurnal kegiatan PKL tersendiri. Jurnal dibuat lengkap sesuai dengan topik-topik pembelajaran atau jenis pekerjaan dan tugas-tugas lain yang diberikan pembimbing industri. Nah, adapun pemberian sertifikat PKL, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 3 M Indonesia Pers 1/2017 tentang pedoman pembimbingan pengembangan sekolah mengenai kejuruan berbasis kompetensi yang unik dan match dengan industri pada pasal 10 ayat 4 yang dinyatakan bahwa perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri memberikan sertifikat kepada siswa yang telah menyelesaikan praktik kerja industri dan atau pemagangan industri. Nah, sekian presentasi untuk mengenai 4 pedoman PKL serta manfaat dan yang lain-lain. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembelajaran daring.
Nah, sebentar. Pembelajaran daring. Apa sih menurut kalian mengenai pembelajaran daring? Ada salah satu pemasukan yaitu menurut Ali dalam Trana Dewi dan Mulyani tahun 2020, mereka berpendapat bahwa pembelajaran daring adalah penggunaan internet untuk melakukan akses materi belajar, untuk melakukan interaksi dengan materi. Instruktur seperti guru atau dosen pembelajaran yang lain untuk mendapatkan dukungan selama proses pembelajaran yang bertujuan agar memperoleh pengetahuan, pencapaian, pemahaman, dan untuk berkembang dari pengalaman belajar. Itu menurut Ali. Pembahasan daring artinya adalah pembahasan yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial manapun. Nah, yang kedua yaitu analisis kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. Yang pertama ialah kita membahas kelebihan terlebih dahulu. Mudah mengetahui info dan mengakses materi atau bahan ajar yang diberikan guru. Yang kedua, pengumpulan penugasan yang simpel dan tepat waktu yang sudah tertera. Yang ketiga, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, menggunakan mengurangi pengeluaran Yang kelima, lebih praktis karena memakai aplikasi yang mudah digunakan. Yang keenam, mudah dalam mencapai pertanyaan, pendapat, dan lain selama pembelajaran. Yang ketujuh, pendidikan dan peserta didik belajar menggunakan teknologi. Yang kedelapan, kemudahan pendidikan dalam memberikan dan menyampaikan bahan ajar. Adapun kekurangannya antara lain, yang pertama membutuhkan jaringan internet yang stabil. Kedua, kesulitan jaringan mempengaruhi konsentrasi peserta didik. Yang ketiga, tidak tergantung tepat waktu. Yang keempat, kekurangan masing-masing aplikasi belajar. Dampak positif dan dampak negatif dari metode pembelajaran daring. Yang pertama yaitu dampak positif, meminimalisir dan mengurangi laju penyebaran COVID yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, menimbulkan kemandirian belajar untuk siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, metode pembelajaran lebih variatif dan waktu lebih fleksibel. Yang keempat, mengenal teknologi. Yang kelima, penjelasan dapat direkam sehingga siswa dapat mengulang-ulang mata pelajaran tersebut untuk memahaminya. Yang keenam, pelajar bisa mengembangkan bakatnya karena jam yang fleksibel. Yang ketujuh, lebih sering berkumpul dengan keluarga atau quality time. Nah, adapun dampak negatif dari kegiatan metode pembelajaran daring, yang pertama, kurangnya memahami materi yang disampaikan guru atau dosen. Yang kedua, kurang fokus. Yang ketiga, pelajar merasa lelah secara fisik. Yang keempat, penggunaan kuota yang boros. Yang kelima, kurang semangat dalam belajar. Sekian persentase untuk pemahaman pelajaran daring. Kali ini kita akan masuk pentingnya memahami tata tertib pembangunan budaya kerja. Nah, oke. Pentingnya memahami tata tertib guna membangun budaya kerja, yaitu pertama, awal mulanya dari etimologi melalui sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Menurut Amir Diem Indrakusuma, tata tertib adalah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tatanan kehidupan, biasanya yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai. Nah, adapun jenis-jenis pelanggaran yang biasanya terdapat pada
pada pegawai, yaitu terlambat masuk 15 menit, bel berbunyi, itu dapat dikenakan bobot tidak disanksi. Yang kedua, terlambat masuk 30 menit setelah bel berbunyi, itu mendapat poin 15. Dan izin keluar KBM berlangsung dan tidak kembali, itu mendapat bobot 100. Nah, untuk kehadiran, apabila keterangannya alfa, maka bobot 50 untuk sekali keterangan alfa. Nah, untuk pakaian atau penampilan yang tidak standar grooming sekolah, yaitu mendapatkan poin 25. Nah, untuk kepribadian, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh sesama siswa mendapatkan poin 5. Mengeluarkan kata-kata tidak senonoh di hadapan atau didengar oleh guru dapat dikenakan poin 100. Mengancam guru mendapatkan nilai poin 250. Mencuri mendapatkan poin 500. Nah, adapun merokok atau membawa vape ke sekolah mendapat poin 75. Menghisap rokok dan vape di dalam sekolah mendapatkan poin 150. Pornografi. Membuka file berkonten pornografi dan sejenisnya dapat dikenakan poin 100. Melakukan tindak asusila di lingkungan sekolah mendapat poin 500. Membawa senjata tajam atau api tanpa izin sekolah mendapatkan 250. Memperjualbelikan senjata tajam di sekolah atau lingkungan sekolah mendapatkan 500 poin. Menggunakan senjata tajam yang untuk melukai orang lain mendapatkan 500 poin. Narkoba dan minuman keras, mabuk di sekolah mendapatkan poin 250. Membawa narkoba atau minuman keras ke sekolah mendapatkan poin 500. Berkelahi atau tawuran dengan siswa lain mendapatkan poin 500. Intimidasi atau ancaman dengan kekerasan itu mendapatkan poin 500. Ibadah, yaitu tidak mengikuti kegiatan keagamaan, biasanya mendapatkan poin 50. Nah, untuk zaman daring seperti ini, biasanya menghina, mengintimidasi, mengancam keamanan siswa, guru, kepala sekolah, dan staf lain yang bekerja di sekolah mendapatkan 250 poin. Mengupload video atau foto mesum dengan menggunakan atribut sekolah yang dapat mencemarkan nama baik sekolah mendapatkan poin 500. Ingat, bobot 300 yaitu mendapatkan surat peringatan pertama. Bobot untuk beratnya 500 poin yaitu mendapatkan surat peringatan kedua. Jika surat peringatan kedua tidak diindahkan, maka akan dijadikan surat peringatan ketiga dan dikeluarkan dari sekolah. Untuk apa pentingnya menerapkan budaya kerja? Yang pertama, memberikan sense of identity kepada semua orang yang menerapkannya. Yang kedua, budaya kerja yang diterapkan dengan baik dapat mendorong sense of belong yang sudah ada menjadi sense of family. Adanya budaya kerja menunjukkan setiap orang untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Bagaimana cara mendeteksi budaya kerja di kantor? Yang pertama, perhatikan kebersihan dan keterawatan area bersama yang ada di tempat kerja. Yang kedua, perhatikan pemakaian fasilitas penunjang yang disediakan kantor. Yang ketiga,
cara karyawan interaksi dengan sesama karyawan dan pemimpin secara umum. Nah, itu untuk pembahasan tentang pentingnya memahami tata tertib guna membangun budaya kerja. Kali ini kita masuk ke materi 5 pedoman sertifikat kompetensi pada SMK. Nah, pengertian sertifikat kompetensi yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, atau standar khusus. Acuan sertifikat kompetensi yang pertama, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, atau kita biasa sering mendengar SKKNI. Yang kedua, standar kompetensi internasional, atau kita sering mendengar SKI. Yang ketiga, ada standar kompetensi khusus, atau kita bisa mendengar SKH. Yang keempat, standar kompetensi kelulusan SMK, atau biasa kita mendengar SKLS. Metode pembelajaran sertifikasi kompetensi di SMK saat ini. Yang pertama, mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan sistematis. Dilakukan berkait pelaksanaan ujian sekolah SMK 3 tahun, menggunakan pelaksanaan sertifikat kompetensi mandiri bekerja sama dengan dunia usaha, pola LSP atau BNSP. Yang keempat, menggunakan pedoman ujian kompetensi keahlian, yaitu atau sering didengar UKK. Yang kelima, dilaksanakan pada setiap akhir tahun pembelajaran kelas 12. Adapun model pelaksanaan sertifikat kompetensi yang diharapkan. Yang pertama, mengacu pada kompetensi inti, pola pelaksanaan secara mandiri, dan adapun tahapan penyelenggaraan sertifikat kompetensi. Yang pertama, kepala SMK sesuai kewenangannya yaitu membentuk panitia teknis uji kompetensi atau biasa kita mendengar PTUK, berisi fungsi-fungsi pengarahan, pelaksanaan, pendukung pelaksanaan kegiatan PKL tersebut. Adapun klaster yang diuji pada saat uji kompetensi yaitu atau bisa kita dengar dengan USK, bidang keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama, bidang akuntansi, keuangan, dan lembaga yaitu menyusun laporan keuangan berbasis SEC-etap. Yang kedua, mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Nah, yang kedua yaitu klaster yang diuji pada saat uji sertifikat kompetensi USK, bidang keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Yang pertama, mengelola dokumen kantor. Yang kedua, melakukan komunikasi di tempat kerja. Yang ketiga, memberi layanan prima. Yang keempat, menyusun agenda kerja dan agenda pelayanan dinas pimpinan. Yang kelima, membantu pengelolaan kas kecil. Adapun klaster yang diuji pada saat uji sertifikat kompetensi USK, namun di bidang keahlian bisnis daring atau kita bisa mendengar BDP. Yang pertama yaitu ada klaster operasional pengelolaan produk dan jasa OPPJ. Yang kedua, klaster pramuniaga. Yang ketiga, klaster cash register atau kita bisa dengar CCG. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Untuk pembahasan kali ini tentang 4 pedoman PKL serta pembelajaran daring dan pentingnya pemahaman tata tertib guna membangun budaya kerja serta membahas 5 pedoman sertifikat kompetensi pada SMK. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.